Halo Sobat Esen, salam pintar. Kembali lagi bersama aku, Kak Wahyudin, tutor ekonomi @sen.id. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal TK Ekonomi. Yuk, langsung aja kita mulai. Kita masuk ke soal yang pertama. Di sini ada tabel pendapatan negara Astina, negara Alenka, dan negara Amarta selama tahun 2022 dan tahun 2023. Lalu kemudian ini ada data pendapatan nasional dan juga jumlah penduduk. Nah, kita lihat ya. Di soal ini mintanya diapain sih data ini ya. Kita ke bawah untuk lihat detail soalnya. Berdasarkan data tersebut, kesimpulan yang dapat diambil adalah yang pertama, urutan pendapatan per kapita dari yang tertinggi pada tahun 2022, yaitu negara Astina, negara Alenka, dan negara Amarta. Terus kemudian yang kedua, urutan pendapatan per kapita dari yang tertinggi tahun 2023, yaitu negara Alenka, negara Amarta, dan negara Astina. Yang ketiga, urutan pendapatan per kapita dari yang terendah tahun 2023, yaitu negara Amarta, negara Alenka, dan negara Astina. Lalu yang keempat, negara yang mempunyai kenaikan pendapatan per kapita tertinggi tahun 2022 adalah negara Amarta. Yang terakhir, opsi yang terakhir, negara yang mempunyai pendapatan per kapita tertinggi pada tahun 2022 dan 2023 yaitu negara Alenka. Nah, semuanya ngomongin tentang pendapatan per kapita. Di sini di soalnya itu cuma ada data pendapatan nasional sama jumlah penduduk. Bagaimana cara mendapatkan nilai dari pendapatan per kapita? Ini soalnya kita harus pakai rumus ini ya. Pendapatan per kapita, ini kakak tulis di atas rumusnya. Itu adalah pendapatan nasional atau kakak singkat aja GDP ya. Karena biasanya data yang dipakai GDP atau GNP per populasi. Populasi itu jumlah penduduk. Ya, karena pada dasarnya pendapatan per kapita itu adalah pendapatan per orang. Ini populasi, kakak beran dulu ya, ini U, populasi. Tadi kayak huruf O. Oke, berarti untuk menjawab yang A-nya itu benar atau salah, urutan pendapatan per kapita dari yang tertinggi tahun 2022, ya, yaitu Astina, Alenka, dan Amarta, kita harus hitung dulu ya, tahun 2022. Oke, berarti kita pakai data yang 2022. Ya. Ini pendapatan nasionalnya, terus kemudian penduduknya juga yang tahun 2022. Oke, ini kalau kita lihat ya, tahun 2022 itu kan 274.700 ya dalam juta, terus kemudian jumlah penduduknya 50 ya untuk negara Astina. Ini tinggal dibagi aja. Berarti untuk negara Astina, ini kakak singkat aja ya, N Astina. Tahun 2022. Terus kemudian pendapatan per kapitanya berarti 274 dibagi 700 dibagi 50. Ya. Nah, ini kalau kita hitung 274.700 ya dibagi 50 itu berarti 5 ya, 250 dikurang terus kemudian 24 turun lagi 1 7 gitu ya. Berikutnya belakangnya itu berarti 4 ya, 200. Oke, sisa lagi 47, terus kemudian dan seterusnya ya. Berarti ini depannya 54 something. Gitu ya. Nah, kenapa kok nggak kakak selesaiin perhitungannya gitu ya? Pertama untuk menghemat waktu, yang kedua juga nggak ditanyakan. Itu nilainya tuh berapa eksaknya, cuman disuruh ngebandingin doang mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil, dan urutannya seperti apa. Jadi nggak masalah kalian juga ngerjainnya seperti ini aja. Lalu kemudian untuk negara Alenka yang kedua. Ya, itu dia nilainya 30500 dibagi 30. Sama dengan berapa? Oke, berarti ini kalau kita lakukan yang sama ya, kita ambil dua angka paling depan dibagi 30, berarti pertamanya 1, 30, terus 0. Berarti ya 10 lah ya angka pertamanya kan.
Atau ya kalian juga bisa lihat sebetulnya kalau 300 ribuan gitu ya dibagi 30 itu kan dapatnya 10 ribu ya. Berarti ini kan sekitar 10 ribuan. Terus kemudian yang terakhir negara Amarta. Ini kakak geser dikit ya, biar nggak terlalu pojok si negara Amartanya. Nah, berarti ini berapa dia? 878.040 dibagi sama 250. Nah, 878 dibagi 040 dibagi 250. Ya, ini berarti sekitar 3 ya, 750. Berarti 8, 2, terus kemudian 1. Oke, berarti dia sama dengan 3 sekian. Gitu. Nah, atau kalau mau lebih cepat lagi, sebetulnya kalian bisa ngira-ngira gini aja nih. Ini kan Astina itu dia 274.700 gitu. Anggap aja 270 ribuan kan dibagi 50. Kalau 200 yang paling dekat kan 250 ribu dibagi 50 kan 50 ribu sekian. Terus kemudian untuk yang Alenka 305.000 dibagi 30. Yang paling dekat 300.000 dibagi 30 itu berarti kan sekitar 10 ribuan kan. Terus untuk Amarta 878.000 dibagi 250. Yang paling dekat anggaplah 800 gitu kan. Dibagi 250 itu kan dapatnya 3.000 sekian gitu. Nah, ini berarti untuk tahun 2022 yang kalau di ranking, ini kakak pakai kolom yang sebelah sini ya. Kalau di ranking itu berarti yang paling besar itu si Astina ya. Astina. Ini yang pertama, terus kemudian Alenka yang kedua. Terus yang terakhir untuk Astina itu kan tadi 5.000 sekian ya. Berarti yang pertama itu yang Alenka dulu. Terus kemudian Astina, baru terakhir Amarta ya, 3.000 sekian. Oke. Terus berarti apakah betul Astina pertama itu salah ya? Berarti yang pertama ini salah. Dari awal aja udah salah. Harusnya yang pertama itu yang Alenka. Karena dia 10 sekian. Oke, lanjut. Urutan pendapatan per kapita yang tertinggi tahun 2023 yaitu negara Alenka, Amarta, Astina. Oke, berarti kita lakukan hal yang sama ya. Untuk tahun 2023. Tapi kita pakai data tahun 2023. Nah, untuk negara Astina kalau tahun 2023 berarti dia berapa nih? 326.600 gitu ya. Dibagi sama jumlah penduduknya. Sorry, ini Alenka ya. Salah lihat data kakak, maaf. Ini berarti 283.300 dibagi 51. Nah, ini kalau kita pakai pendekatan yang sama kayak tadi ya. 250.000 anggaplah gitu ya. Kita bulatin nih 50 gitu kan. Berarti ini kan sama aja 5 ribuan. Gitu. Sama kayak pas kita ngitung yang pertama, ini yang atas juga 5 ribuan. Ya, 5.000 plus lah. Oke, terus kemudian untuk negara Alenka, nah ini biar gampang juga kita deketin aja 310.000 gitu ya. Biar kelipatan si 31 kan. Lalu berarti ini sekitar kalau kita buletin 326.600 itu jadi 310.000. Terus kemudian dibagi 31, berarti kan sekitar 10 ribuan. Jadi sebenarnya nggak jauh berubah ya dari tahun 2022-nya. Terus kemudian untuk negara Amarta, biar gampang juga ini kita buletin aja, anggaplah dia 900.000 lah gitu ya. Terus kemudian ini berarti 250.000 kita anggap aja. Oke, berarti 917.700 dibagi 255,5 ya, itu dengan pendekatan 900.000 dibagi 250 berarti kan 250 kali 3 itu 750. Berarti kan 3.000 kan? 3 ribuan. Oke, berarti dia di atas 3.000 tapi nggak nyampe 4.000. Oke, berarti ini urutannya yang paling besar masih sama negara Alenka lagi. Ini negara Alenka yang pertama. Terus kemudian yang kedua itu ada negara Astina. Yang ketiga ada negara Amarta. Oke.
Berarti urutannya nggak berubah ya. Tadi yang pertama juga Alenka tahun 2022, yang kedua Astina, ini kakak tulisin, yang ketiga Amarta. Oke. Urutan pendapatan per kapita yang tertinggi tahun 2023 itu Alenka. Oke, betul, Alenka pertama. Yang kedua Amarta, ini salah ya. Berarti opsi yang kedua juga salah. Terus kemudian yang ketiga, urutan pendapatan per kapita yang terendah tahun 2023, yaitu Amarta pertama, berarti dari yang bawah dulu. Oke, Amarta betul. Keduanya Alenka, salah. Alenka itu yang paling tinggi. Oke, nextnya, negara yang mempunyai kenaikan pendapatan per kapita tertinggi tahun 2022 adalah negara Amarta. Oke, ini sebenarnya harus dihitung lagi. Cuma ini kita abaikan dulu aja karena kita melakukan pembulatan. Toh ini juga soal yang cuma satu jawabannya ya. Kita lihat dulu yang opsi yang kelima. Negara yang mempunyai pendapatan per kapita tertinggi pada tahun 2022 dan 2023 yaitu negara Alenka. Oke, betul ya. Ini negara Alenka selalu memimpin ya. Tahun 2022 itu pertama, tahun 2023 pertama. Berarti jawabannya itu adalah opsi yang E. Oke, kita lanjut soal yang kedua. Berikut data produk domestik bruto, PDB, negara Nusa Harapan pada 4 tahun terakhir. Berdasarkan data tersebut, laju pertumbuhan ekonomi negara Nusa Harapan pada periode 2023 sampai 2024 adalah. Oke, ini 2021 PDB-nya 7.500 triliun, 2022 7.600 triliun, 2023 7.800 triliun, dan 2024 8.000 triliun. Bagaimana sih menghitung laju pertumbuhan ekonomi dengan data PDB? Oke, ini rumusnya ya untuk laju pertumbuhan ekonomi. Itu mudah saja ya. Jadi kalau kita menghitung tahun 2023 sampai 2024 ya, berarti sebetulnya yang ditanya adalah laju pertumbuhan yang terjadi dari 2023 ke 2024. Ya, jadi cara ngitungnya adalah PDB tahun ke T. Ya, tahun ke T itu berarti tahun yang terakhir disebut, berarti 2024 di soal ini, dikurang PDB tahun T-1, yaitu tahun sebelumnya, berarti tahun 2023 di soal ini, per PDB tahun T-1 tahun sebelumnya, berarti 2023 di soal ini. Kemudian dikali 100%. Oke. Berarti T kita tadi 2024, T-1-nya 2023 ya. Langsung aja kita masukin datanya. Berarti tahun 2024 PDB-nya di sini 8.000 ya. 8.000 dikurang T-1-nya itu tahun 2023 7.800 dibagi, wait, ini keputus garisnya, dibagi 7.800 lagi dikali 100%. Oke, ini berarti sama dengan 200 per 7.800 dikali 100%. Oke, ini kita coret dulu ya nolnya. 2, set, set. Berarti 2 per 78. Terus kemudian ini kan 2-nya dikali 100%, berarti 200% per 78. Berarti kita tinggal hitung 200 dibagi 78. 200 bagi 78 itu 2156 ya. 78 dikali 2 dikurangin berarti jadinya 4. Terus kemudian 4 lagi ya, 44 koma. Nah, oh ada 2 nih antara B sama yang C ya. Lalu kemudian 44 dibagi 78 kan nggak bisa ya, makanya kakak kasih koma, ditambahin oleh 1 di bawah. Nah, 440 dibagi 78, yaitu masuknya ke 5 atau ke 6. Ya, 78 kali 5 itu kan berarti setengahnya dari 78 itu 39, berarti 390 ya. Kalau dikali 6 lebih sih harusnya ya. Berarti coba kita kali 5, berarti ini 390 dikurang 0, 4 dikurang 9 berarti 14 kurang 9, 5. Nah, ini kan 50 sisanya kan, nggak nyampe 78, jadi benar 2,5. Nah, ini kan nggak usah diterusin lagi, karena yang 2,5 itu cuman yang B aja. Kecuali ada katakanlah 2,56 sama 2,51, baru kita harus lanjutin lagi perhitungannya. Tapi yang 2,5% itu cuma 1, maka udah pasti jawabannya itu yang B ya, 2,56%. Berikutnya kita masuk ke soal yang ketiga.
Banyak masalah yang terdapat pada perbankan, baik internal maupun eksternal. Salah satu masalah eksternal diantaranya kredit macet. Jika tidak segera diatasi, dikhawatirkan kerugian perbankan akan semakin besar. Cara yang paling tepat yang dilakukan agar masalah tersebut tidak terulang kembali adalah, berarti ini fokusnya sebenarnya ke masalah eksternal ya. Karena di sini yang dijabarin cuman salah satunya masalah eksternal. Nah, diantaranya masalah kredit macet. Ini poinnya. Ya. Lalu kemudian, jika tidak segera diatasi, dikhawatirkan kerugian perbankan akan semakin besar. Cara yang paling tepat yang dilakukan agar masalah tersebut tidak terulangi kembali. Berarti masalah yang dimaksud adalah masalah kredit macet tersebut. Ya. Jadi gimana caranya kredit macet itu tidak terulang kembali? Kita lihat ya, opsi yang A. Memperhatikan perencanaan yang telah dibuat sebagai panduan kegiatan perbankan. Opsi yang kedua, meningkatkan transparansi sistem pengendalian audit dan manajemen risiko perbankan. Yang ketiga, menyerahkan penyelesaian masalah kepada pemerintah melalui otoritas jasa keuangan atau OJK. Yang keempat, melakukan kerjasama dengan aparat berwenang untuk melakukan penindakan secara hukum. Yang kelima, memperketat aturan dalam pemberian kredit dan melakukan sanksi bagi yang melanggar. Nah, supaya tidak terulang kembali, sebetulnya kan perlu dua hal ya. Satu, evaluasi. Yang kedua, pencegahan. Nah, evaluasi itu berarti kenapa sih gitu ya, si orang ini bisa macet kreditnya gitu kan. Apakah karena memang nggak mampu, atau misalnya mampu tapi ngelihat orang lain gitu kan, juga sama nggak bayar, maka dia nggak bayar juga gitu. Berarti perlu pemberlakuan sanksi bagi yang melanggar, supaya yang lain nggak ikutan kredit macet juga. Terus kemudian yang kedua, berarti kalau misalnya memang dia nggak mampu buat bayar, berarti ada yang salah dong ketika checking di awal gitu kan. Ketika memilih nasabah di awal, mana yang harusnya dapat pinjaman, mana yang enggak. Berarti harusnya memperketat aturan yang tepat. Maka dengan demikian, berarti jawaban untuk soal ini atau dengan permasalahan mencegah kredit macet adalah opsi yang terakhir, yang E. Memperketat aturan dalam pemberian kredit dan memperlakukan sanksi bagi yang melanggar. Kita lanjut ke soal yang berikutnya, soal yang keempat. PT Mentari bergerak dalam produsen makanan ringan berbahan dasar buah-buahan asli Indonesia, seperti keripik nangka dan keripik salak. Dalam rangka peningkatan kualitas produk dan efisiensi kerja, perusahaan mulai menerapkan sistem manajemen produksi modern, seperti penggunaan mesin modern, pengawasan kualitas produk secara ketat, dan pengelolaan bahan baku yang lebih higienis. Selain itu, perusahaan juga membangun sistem informasi terkait jadwal produksi agar pesanan konsumen dapat selesai tepat waktu. Berdasarkan ilustrasi tersebut, manakah yang sesuai dengan sistem manajemen produksi? Oke, ini juga sama kayak soal-soal yang biasa kita bahas, yang ada kata kunci berdasarkan ilustrasi tersebut. Berarti itu nggak cuma harus sesuai dengan teorinya, tapi juga sesuai dengan teksnya. Nah, di sini yang sesuai dengan sistem manajemen di teksnya itu ada di kalimat yang kedua. Dalam rangka meningkatkan kualitas produksi dan efisiensi kerja, perusahaan mulai. Nah, ini apa aja yang dilakukan oleh perusahaannya tuh? Menerapkan sistem manajemen produksi modern. Satu. Yang kedua, seperti. Nah, ini contoh-contoh disebutin nih. Ya, contoh-contohnya yang pertama ada penggunaan mesin modern, pengawasan kualitas produk secara ketat, terus kemudian 3, pengelolaan bahan baku yang lebih higienis. Oke, mana opsi yang tepat? Opsi yang pertama, peningkatan efisiensi dengan penggunaan mesin modern. Oke, ini ada disebut mesin modern ya. Set, centang. Oke, berarti yang pertama benar. Lalu kemudian yang kedua, pemanfaatan media sosial untuk pemasaran produk. Apakah disebutkan media sosial? Tidak ya. Media sosial tidak disebutkan. Pemasaran produk juga tidak disebutkan. Lalu kemudian opsi yang ketiga, penentuan harga jual berdasarkan harga pesaing. Nggak ada juga yang membahas tentang harga jual di teksnya, berarti ini tidak termasuk. Opsi yang keempat, pengelolaan dan proses bahan baku yang efisien. Nah, keywordnya itu bahan baku, ya, pengelolaan dan proses bahan baku yang efisien. Di sini yang berhubungan sama bahan baku itu ada ini ya, pengelolaan bahan baku yang lebih higienis, gitu kan. Nah, jadi apakah masuk ke dalam pengelolaan dan proses bahan baku yang efisien? Nah, sebetulnya sih efisiennya itu nggak masuk ke bagian lebih higienis ya. Tapi lihat,
di sebelum-sebelumnya ada penggunaan mesin modern. Ya, berarti kan ini kenapa sih dipakai mesin yang modern gitu kan? Supaya lebih efisien, ya. Jadi walaupun di bagian bahan bakunya itu cuma dibilang lebih higienis, tapi termasuk juga bahan baku yang lebih efisien pengelolaan dan prosesnya karena kita menggunakan mesin yang modern. Ini kakak kasih tambahan ya. Iya, karena pakai mesin modern. Oke, jadi ini masuk. Terus yang terakhir, pengawasan kualitas secara berkesinambungan. Ya, ini jelas ya, karena di sini dikatakan ada pengawasan kualitas produk secara ketat. Terus kemudian mengelola bahan baku yang lebih higienis. Oke, jadi nggak cuman produk akhirnya aja yang diawasi pengawasannya, tapi juga dari pengelolaan bahan bakunya. Oke, jadi betul berkesinambungan. Berarti jawaban yang benar itu adalah opsi yang pertama, keempat, dan yang kelima. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, soal yang kelima. Indonesia adalah negara dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, seperti batu bara, kelapa sawit, karet, dan produk perikanan. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerintah aktif menjalin kerjasama dagang dengan negara-negara ASEAN, Jepang, dan Uni Eropa. Meskipun menghadapi tantangan seperti fluktuasi nilai tukar, hambatan impor, dan rendahnya daya saing produk lokal, kerjasama internasional tetap memberi manfaat berupa peningkatan devisa, transfer teknologi, serta pembukaan lapangan kerja baru. Tentukan benar atau salah pada pernyataan hambatan perdagangan internasional. Oke, ini ada 3 hambatan perdagangan internasional, ya. Terus kemudian kita disuruh menentukan benar atau salah. Jadi ini harus diklik semuanya nanti pas ujian ya. Setiap pernyataannya benar atau salah. Yang pertama, proteksi negara mitra. Nah, proteksi itu apa? Proteksi itu berarti kebijakan perlindungan. Negara mitra berarti negara kawan kita untuk melakukan perdagangan internasional. Contoh misalnya, mitra Indonesia dalam melakukan perdagangan internasional itu adalah negara ASEAN, Malaysia misalnya. Berarti proteksi negara Malaysianya. Nah, Malaysia melakukan kebijakan proteksi, salah satunya misalnya berupa kuota gitu kan, membatasi jumlah barang impornya, itu salah satu kebijakan proteksi. Apakah benar itu hambatan dari perdagangan internasional Indonesia terhadap Malaysia? Ya, itu betul. Ya, karena Malaysia membatasi barang yang masuk, berarti jumlah barang Indonesia yang bisa masuk ke Malaysia itu jadi terbatas. Ini berarti benar. Terus kemudian kurangnya kualitas produk lokal. Nah, apakah ini menjadi hambatan perdagangan internasional? Tentu iya. Kenapa? Karena kalau kita ngomongin perdagangan internasional, ya, kita ngomongin perdagangan, yang diinginkan itu yang berkualitas atau yang tidak berkualitas. Ya, tentu ingin yang lebih berkualitas. Ya. Selain lebih berkualitas, inginnya apa? Satu lagi, ingin yang lebih murah, gitu ya. Itu aja sebetulnya, simpel ya. Nah, karena di sini kurangnya kualitas produk lokal, berarti ini jadi hambatan nih. Hambatan kita bersaing dengan produk-produk lainnya. Berarti ini benar. Terus kemudian yang terakhir, kesepakatan dagang bebas, ya, atau kesepakatan perdagangan bebas, itu sama aja. Nah, kalau kita ngomongin perdagangan bebas, ya, ini berarti artinya yang biasa disebut juga sebagai free trade. Ini adalah kebebasan bertransaksi atau melakukan perdagangan internasional ya, tanpa syarat. Nah, tanpa syarat ini artinya tanpa batasan jumlah gitu ya. Terus kemudian tanpa juga biaya masuk atau charge gitu ya. Itu termasuk ke dalam kesepakatan dagang bebas atau perdagangan bebas. Jadi ini bukan merupakan hambatan ya. Jadi ini malah kemudahan. Ini termasuk kemudahan ya. Maka kesepakatan dagang bebas termasuk hambatan perdagangan nasional itu salah. Oke, jadi jawabannya untuk soal nomor 5, benar, benar, dan salah. Demikian video pembahasan soal TKA Ekonomi. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam
pintar.